babun bab yang lainnya masih berkaitan dengan wufud, dengan para utusan yang datang ke kota Madinah. Qala Ibnu Ishaq ghazawtu Uyainah bin Hisn ibn Hudzaifah ibn Badr bin al-Ambar. Aku memerangi Uyainah ibn Hisn ibn Hudzaifah ibn Badr bin al-Ambar min Bani Tamim, dari kalangan Bani Tamim. Ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngirim pasukan kepada mereka. Fa'aghara wa asaba minhum nasa, yani beliau, yani dia itu menyerang dan mendapatkan beberapa atau orang-orang sebagai tawanan. Wasaba minhum nisaa, dan menawan dari kalangan mereka para wanita. Bab wafdi Abdi Qais, bab utusan dari Bani Abdi Qais. Bab wafdi Bani Hanifah, bab utusan dari Bani Hanifah. Wa hadis Sumamah ibni Utsal, dan hadis Sumamah ibn Utsal. Bani Hanifah itu adalah kabilahnya Musailamatul Kadzdzab, Musailimah yani Al-Kadzdzab, dan tatkala itu tokohnya adalah Sumamah ibn Utsal. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngirim pasukan perang, pasukan berkuda ke arah Najd. Najd itu ini di zaman dulu ya, Jaziratul Arab. Di zaman dahulu Jaziratul Arab itu terbagi beberapa kabilah atau beberapa area. Jadi kalau area Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya itu namanya Hijaz. Kalau area yani yang lain, kalau sekarang itu kawasan Irak, kawasan Riyadh itu namanya Najd. Nah, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngirim pasukan perang, pasukan berkuda ke arah Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah, maka datanglah pasukan itu menangkap seseorang dari Bani Hanifah. Yuqalu lahu Sumamah bin Utsal, yang namanya adalah Sumamah ibn Utsal, Sayyidu ahli Yamamah, tokoh atau ketua dari orang-orang Yamamah. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid, yani maka mereka itu, para sahabat itu mengikatnya di salah satu di antara tiang masjid. Fa kharaja ilaihi an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani keluar kepadanya. Faqala, lalu beliau mengatakan, ma indaka ya Sumamah, yani bagaimana kondisimu gitu wahai Sumamah. Qala indi khairun ya Muhammad, aku baik-baik aja wahai Muhammad. In taqtulni taqtulu zadam, kalau engkau membunuhku, engkau membunuh orang yang darahnya terjaga. Maksudnya kabilahku nanti akan menuntut darahku. Kalau engkau membunuh aku, nanti kabilahku akan menuntut yani darahku. Wa in tun'im tun'imu ala syakir, jika kamu memberikan aku anugerah, berikan nikmat, maksudnya jika kamu melepaskan aku, memaafkan aku, tun'im ala syakir, engkau membebaskan, engkau memberikan nikmat kepada orang yang bisa berterima kasih. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta, kalau kamu pengen harta, mintalah apa yang kamu maui. Faturika, akhirnya dia ditinggalkan oleh Rasulullah SAW hatta kana al-ghad, sampai keesokan harinya. Tsumma qala lahu, kemudian beliau berkata kepadanya, Rasulullah SAW kembali berkata kepadanya di hari yang kedua, ma indaka ya Sumamah, bagaimana yani keadaanmu wahai Sumamah. Faqala, Sumamah mengatakan, ma qultu laka, yani persis semacam yang aku katakan kemarin. In tun'im tun'imu ala syakir, jika kamu memaafkan, melepaskan aku, memberikan kebebasan kepadaku, maka engkau telah melakukan itu kepada orang yang bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Fatarakahu, akhirnya Rasulullah pun meninggalkan dia kembali. Hatta kana ba'dal ghad, sampai keesokan harinya lagi, hari yang ketiga. Faqala, yani ma indaka ya Sumamah, Rasulullah kembali bertanya, yani bagaimana keadaanmu wahai Sumamah. Qala indi ma qultu lak, yani aku tetap mengatakan apa yang aku katakan kemarin. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atliku yani Sumamah, lepaskan Sumamah, yani lepaskan yani Sumamah.
Fantalaqa ila najlin qaribin minal masjid. Beliau pun berangkat ke Najl, ila ma mustaqi, jadi air gitu, air yang ngendon gitu ya. Yani air yang bukan sumber, tapi air itu dari hujan tapi kemudian nggak hilang. Air yang nampung. Genangan. Fantalaqa ila najlin qaribin minal masjid. Beliau berangkat ke tempat air yang ada gitu, yang tergenang jublangan gitu di dekat masjid. Faghtasala, lalu beliau mandi. Tsumma dakhala al-masjid, lalu beliau kembali masuk ke dalam masjid. Faqal, lalu beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yani ya Muhammadullahi, wahai Muhammad, wallahi demi Allah, maka kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Tidak ada di muka bumi ini sebelum ini wajah yang paling aku benci dibandingkan wajahmu. Faqad asbaha wajhuka, yani ahabbul wujuhi ilayya. Tapi sekarang wajah kamu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah tidak ada agama yang lebih aku benci ini dibandingkan dengan agamamu. Wa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Dan sekarang yani agamamu itu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Demi Allah bahwasanya tidak ada negeri yang paling aku cintai, yang paling aku benci dibandingkan negerimu. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Jadi maka sekarang negerimu itu adalah negeri yang paling aku cintai. Wa inna khaylaka akhadhatni, pasukan berkuda kamu nangkap aku, yani nangkap diriku. Wa ana uridul umrah, padahal aku itu sedang kepingin berangkat umrah. Famadza tara, yani bagaimana pendapatmu, apa yang harus aku lakukan gitu. Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yani kepada beliau. Wa amarahu an ya'tamira, yani beliau memerintahkan untuk melanjutkan umrahnya. Falamma qadima Makkah, yani qadima Makkah. Tatkala yani Sumama nyampe ke kota Makkah, qala lahu qa'il, ada orang yang mengatakan kepadanya, sabaut, yani kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kamu. Sabauta, apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kamu? Qala la wallah, tidak demi Allah, walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah. Yang pasti atau tak akan tetapi aku itu telah masuk ke dalam agama Islam bersama Muhammad Rasulullah SAW. Wala wallahi, demi Allah, la ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin, tidak akan datang kepada kalian dari negeri Yamamah satu biji pun gandum, hatta ya'dzana fiha an-nabiyyu, sehingga diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ya, kisah sebelum peristiwa yakni Fathu Makkah. Peristiwa tertangkapnya Yamamah, tertangkapnya siapa? Tertangkapnya Bani atau Sumamah Ibn Utsal dari Bani Hanifah itu sebelum peristiwa yakni Fathu Makkah. Singkat ceritanya itu sangat jelas. Jadi kisah ini kondang kisah Sumamah Ibnu Utsal, salah satu di antara tokoh dari kabilah atau dari kawasan Najd. Menunjukkan ya kepada kita, jadi menunjukkan kepada kita pertama, orang kafir itu tidak najis secara fisik. Orang kafir itu tidak najis secara fisik. Ini dari mana kita ambil? Karena yani Sumamah ini masih kafir, ditangkap dan diikat oleh Rasulullah SAW di dalam masjid, di salah satu di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Yani seandainya dia kafir, tidak akan dilakukan oleh Rasulullah yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang najis di kalangan yang najis dari orang kafir itu adalah najis keyakinan, najis akidah, bukan najis secara fisik. Fisiknya suci sebagaimana semua manusia itu suci, sebagaimana semua manusia itu suci. Itu yang pertama. Nah, di sini ya juga menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya berbuat baik, memperlakukan tawanan itu dengan baik, memperlakukan tawanan ini itu dengan baik, terutama kalau tawanan itu diharapkan akan masuk ke dalam agama Islam. Perlunya untuk ta'liful qulub, melunakkan hati,
ini orang-orang kafir agar dia tertarik ke dalam ini agama Islam. Dan benar akhirnya Sumamah itu pun masuk ke dalam ini agama Islam. Riwayat ini ikhwan juga menunjukkan kepada kita bolehnya ini bolehnya mengungkapkan isi hati apabila itu mengandung maslahat. Jadi masalah-masalah yang ada dalam hati itu tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita dan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau memang itu kalau diungkapkan itu adalah maslahat, maka syariatnya itu diungkapkan. Makanya disyariatkan kalau orang itu mencintai saudaranya karena Allah, maka dia mengatakan uhibbuka fillah. Yani ada seorang sahabat yang dia itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu lewatlah ada seorang sahabat lain, lalu dia berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh sangat cinta dengan orang itu fillah, sangat senang dengan orang itu karena Allah. Maka Rasulullah yang mengatakan, kamu sudah ngomong masalah itu kepadanya, mengungkapkan isi hatimu itu kepadanya? Belum ya Rasulullah. Berangkatlah susul orang itu dan sampaikan isi hatimu. Jadi kenapa ya kawan? Karena itu ada maslahatnya, yaitu ini mendekatkan hati antara sesama Muslim, mendekatkan hati antara sesama Muslim. Tatkala ada orang mengatakan uhibbuka fillah, Rasulullah SAW mengajarkan, jadi kalau ada orang mengatakan aku mencintaimu karena Allah, maka Rasulullah mengajarkan untuk memberikan jawaban ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ini Sumamah itu mengungkapkan isi hatinya bahwasanya dulunya beliau adalah orang yang paling dibenci, sekarang yang paling dicintai. Dulunya agamanya yang paling dibenci, sekarang paling dicintai. Dulunya Madinah itu yang paling dibenci, sekarang dicintai gitu ya. Sekarang itu yang paling dicintai. Nah, riwayat ini ikhwan menunjukkan kepada kita, ini menunjukkan ini kepada kita satu masalah, yaitu masalah disyariatkannya boikot ekonomi kepada orang kafir. Hadis Sumamah ini yang paling kondang dalam fikih boikot. Perhatikan hadis kisah yang paling terakhir. Jadi tatkala Sumamah itu semua orang tahu, semua orang Makkah itu tahu kalau Sumamah itu adalah tokoh Najd. Yani di bawah beliau kendali yani masalah orang-orang Najd. Dia itu berangkat ke Mekah niatnya untuk umrah. Ternyata di tengah jalan Di tengah jalan itu masuk Islam, yani masuk ke dalam agama Islam. Lalu dipermasalahkan keislaman dia itu oleh orang-orang Quraisy tatkala itu. Akhirnya Sumamah malah ngancam. Yani Sumamah malah ngancam, setelah ini tidak akan ada satupun biji gandum yang akan nyampe ke kota Mekah kecuali sudah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau bahasa kita adalah boikot ekonomi. Jadi tidak ngirim, tidak ekspor gitu kalau bahasa kita. Yani gandum dari negeri Yamamah, yani tidak sampai ke kota Mekah kecuali telah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana fikih boikot? Fikih boikot itu ada dua kemungkinan, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ini fikih boikot ini ya kawan. Kondisi yang pertama itu adalah apabila boikot itu resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka itu wajib untuk ditaati. Apabila boikot itu adalah apabila boikot itu resmi untuk dilakukan oleh pemerintah. Mau Anda setuju tidak setuju dengan alasannya, karena itu adalah keputusan pemerintah, maka wajib untuk mentaatinya. Bisa jadi boikot itu tidak memboikot orang kafir, bisa jadi boikot itu adalah boikot kepada negeri lain yang memang sedang ada masalah politik. Tapi Anda berada dalam satu wilayah kekuasaan yang wajib untuk mentaati pemimpin selagi masalah itu tidak melanggar syariat. Selagi masalah itu tidak melanggar syariat. Gambarannya ini gambarannya misalkan masalah antara negeri kita sama Malaysia, misal aja, gampang aja. Malaysia negeri Muslim, hukum keislaman tidak ada saling boikot antara sama Muslim. Tapi kemudian ada masalah ekonomi, ada masalah kenegaraan, ada masalah politik antara Indonesia dengan Malaysia, sehingga pemerintah kita menetapkan tidak boleh ekspor barang apapun ke Malaysia. Tidak boleh ekspor barang apapun ke Malaysia.
Aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah kita, dan secara personal, secara hukum umum tidak akan memudaratkan Malaysia. Dalam artian tidak akan memudaratkan orang Malaysia sampai gak semangan, sampai gak iso sampai kelaparan, sampai ini sampai itu, nggak mentok ya. Ada beberapa bahan yang itu asalnya di Indonesia, mereka harus kesulitan untuk ambil dari negara yang lain. Gitu aja, mentok-mentok di situ. Tapi karena kita berada di wilayah Indonesia dan pemerintah kita mengeluarkan aturan itu, maka wajib untuk mentaati karena aturan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, yang kedua, apabila ya ikhwan, itu bukan aturan pemerintah. Bukan aturan pemerintah. Maka boikot itu mengikat pribadi karena keimanan dan tidak mengikat orang lain. Boikot itu. Jadi kita melakukan memboikotan kepada orang lain. Dan itu konsepnya dua. Yang pertama, boikot itu karena maslahat syar'i. Kaidah-kaidahnya adalah kaidah-kaidah syar'i. Contoh yang paling gampang adalah boikot produk Israel misalkan. Yang jelas-jelas mereka menggunakan kekayaannya untuk menyerang, menyakiti kaum muslimin. Maka haram ya ikhwan. Haram untuk membantu mereka. Karena membantu mereka itu masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh untuk saling membantu dalam dosa dan permusuhan, dan membantu orang kafir. Yang mana orang kafir itu menggunakan bantuan kita untuk menyerang kaum muslimin, itu adalah bentuk sesuatu yang haram. Untuk sesuatu yang haram. Lah, tapi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ya kawan, itu masalah iman pribadi masing-masing. Bisa jadi tatkala ada orang lain yang punya pandangan lain, pandangan syar'i loh ya. Pandangan syar'i dalam arti ya kawan, gambarannya itu adalah produk tertentu. Kita meyakini kalau produk itu adalah produk Yahudi. Orang lain mengatakan bahwasanya itu bukan produk Yahudi, maka yang tatkala kita meyakini jangan beli. Tatkala orang lain tidak meyakini, maka kita tidak bisa mempermasalahkan orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Wallahu alam. Jadi itu secara umum gambaran itu. Jadi pemboikotan ekonomi orang kafir itu masalah syar'i. Itu adalah sebuah masalah syar'i yang sejak zaman Rasulullah SAW sudah pernah itu dilakukan. Di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Nah, yang aneh itu ya ikhwan. Yang aneh itu adalah tatkala ada seruan boikot, malah kemudian ada yang menyeru jangan boikot. Itu yang aneh bin ajaib. Sudah gitu menasnamakan salafi lagi. Itu yang aneh bin ajaib. Itu fikihnya datang dari mana gitu. Fikihnya itu datang dari mana? Alasannya misalkan ya, karena tidak ada ketetapan pemerintah. Ya akhlai barakallahu fikum. Aturan pemerintah itu adalah aturan yang mengikat. Tatkala tidak ada aturan pemerintah, kemudian kita melakukan atas nama iman, atas nama kita pribadi, maka itu adalah konsekuensi keimanan. Hanya yang jadi masalah adalah memastikan bahwasanya produk itu adalah memang produk Yahudi, dan itu bukan kelas kita untuk bisa memastikan. Yang bisa memastikan adalah kekuatan ekonomi global yang mereka menetapkan bahwasanya produk ini memang produk mereka. Kemudian jangan nuntut, saya nggak tahu mana buktinya. Siapa sih yang buktikan ya? Kelas-kelas saya. Kelas-kelas kita itu bisa bagaimana bisa untuk membuktikan. Tapi tatkala pakar-pakar ekonomi internasional dan mereka muslim menyatakan itu, maka itu memang qarinah yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Qarinah yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut. Jadi masalah itu dibangun di atas masalah larangan membantu orang kafir yang bantuannya itu digunakan untuk kejahatan. Jangankan itu ya kawan, jangankan itu. Dalam fikih jual beli itu ada larangan menjual anggur. Kalau kita yakin atau prediksi kuatnya yang beli anggur itu untuk dijadikan bahan baku khamar. Makanya di dalam fikih itu ada larangan an-nahi an bai'il inabi liman yattakhidhuhu khamra.
larangan jual anggur untuk orang yang akan menjadikan anggur itu bahan baku khamar. Dalam kajian-kajian fikih, dalam kitab-kitab fikih, itu ada larangan menjual senjata saat terjadi sengketa antar sesama muslim. Jadi ada dua kampung muslim, dua-duanya muslim sedang ada perang saudara. Kemudian jual senjata di tengah-tengah. Monggo-monggo nek kepengin perang, ngono. Landhep iki, ngono. Itu haram. Karena jual beli kita itu akan digunakan untuk kejahatan. Kalau ada orang, kita tahu orang itu ingin untuk meracuni orang lain, kemudian beli racun tikus misalkan, itu haram menjualnya. Ya, kalau kita itu yakin atau prediksi kuat. Tapi kalau enggak ya enggak usah takon. Enggak usah tanya. Jadi enggak usah tanya. Jadi dalam fikih ya kon maklum bahwasanya orang itu kalau mau larung sesajen, kemudian pesen nasi tumpengnya dari Anda, nggak boleh dilayani. Jadi nggak boleh untuk dilayani. Kalau dari awal ngomong, Pak, saya mau bikin larung sesajen di Gunung Kelut. Nah pesen teng jenengan, mboten saged sibuk. Mesti sibuk turu, mesti apa? Ini, Lah, yang semacam itu. Jika yang semacam itu haramkan oleh para ulama karena kaidah ta'awun. Apalagi sekelas Israel sama Gaza. Apalagi sekelas Israel sama Gaza. Yang jelas-jelas itu adalah digunakan untuk membantai saudara-saudara muslim kita. Jadi saudara muslim kita. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya nggak ada dalilnya gono. Itu tuh aneh itu, bagi Anda tuh aneh bin ajaib. Kalau emang Anda nggak bisa berfatwa yang baik, diem itu. Dalam masalah yang semacam itu. Lah, kalau kemudian masalah produk, tinggal sekarang bahasanya masalah produk. Kalau memang ada yang meyakini itu adalah produk mereka, ya tinggalkan. Kalau memang Anda tidak meyakini, ya berarti tidak, selagi itu bukan keputusan pemerintah. Adapun kalau sudah ketetapan pemerintah, maka jadinya itu mengikat, karena kita dibawa ketaatan kepada pemerintah negeri kita. Wallahu a'lam. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anhuma qala, beliau mengatakan qadima Musailimah. Dalam kitab-kitab para ulama ya kawan, bacaan yang kondang itu Musailimah. Anda juga nggak tahu kenapa di Indonesia kok jadinya Musailamah. Qadima Musailimah. Tapi nggak apa-apa lah ucap Musailamah. Cuma seneni wong. Qadima Musailimah ya, karena nggak tahu ya kawan. Kadang-kadang nyampe ke negeri kita itu aneh-aneh kok datangnya itu. Abu Nawas itu aslinya Abu Nuwas. Ini Abu Nuwas gitu ya. Bahasa Arab aslinya, nama aslinya itu Abu Nuwas. Tapi ceritanya gak koyo ngono ku. Ini Abu Nuwas itu makhluk nyata, bukan fiktif. Tapi ya ceritanya gak koyo ngono ku. Sing cerita-cerita sing beredar iku ora karuan. Qadima Musailimah al-Kadzdzab. Ala ahdi Rasulullah, datang Musailimah al-Kadzdzab itu datang pada zaman Rasulullah SAW al-Madinah, ke kota Madinah. Fanazala, lalu dia itu singgah fi dari bintil Harits, di rumahnya di perkampungan bintil Harits. Wa kana tahtahu bintul Harits ibnu Quraisy, dan istrinya Musailamah itu memang bintul Haris. Jadi dia itu singgah di rumah mertuanya gitu kalau baca kitab. Wahia Ummu Abdillah ibni Amir, dan dia adalah Ummu Abdillah ibni Amir. Faja'ala yaqul, lalu dia mengatakan, in ja'ala li Muhammadun min ba'dihi tabi'atuh. Jika Muhammad menjadikan aku penggantinya sebagai nabi setelahnya, aku akan mengikuti dia. Wa qadimaha fi basyarin katsirin min qaumihi. Satu hari Musailamah itu datang dengan membawa orang-orang yang banyak dari kaumnya, dari Najd. Fa aqbala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menemuinya. Wa ma'ahu Thabit ibnu Qais ibn Syammas. Dan bersama beliau tatkala itu Thabit ibnu Qais ibn Syammas. Wa huwa alladhi yuqalu lahu khatibu Rasulillah. Thabit inilah yang digelari dengan juru bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatibu Rasulullah. Jadi orang yang berkhutbah atas nama Rasulullah, juru bicara kalau zaman sekarang, jubir. Khatibu Rasulullah, juru bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridin. Tatkala itu di tangan Rasulullah ada sebilah
pelepah korma. Hatta waqafa ala Musailimah fi ashabihi, sampai Rasulullah SAW itu bertemu dengan Musailamah di tengah-tengah para sahabat-sahabatnya, teman-temannya Musailimah. Fakallamahu, yani wakallamahu, lalu terjadilah dialog antara keduanya. Faqala lahu Musailimah, maka Musailimah berkata kepadanya, in syi'ta khallaina bainaka wa bainal amr. Kalau kamu mau, kami biarkan kamu yang jadi nabi sekarang. Antara kamu dengan urusan ini, maksudnya kami biarkan kamu yang jadi nabi. Summa ja'altahu lana ba'dak, tapi setelah itu harus aku yang kamu jadikan nabi. Biarkan aku yang jadi nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau sa'altani hadhil qit'ata ma a'taitukaha." Seandainya engkau minta kepadaku yakni potongan pelepah kurma ini, aku enggak akan ngasihkan. Walan ta'du amrallahi fika, dan engkau tidak akan bisa yakni melampaui apa yang Allah tetapkan kepadamu. Wala in adbarta la ya'kirannaka Allah. Kalau kamu pulang, Allah akan menghancurkan dirimu. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'ait. Dan dalam pandanganku, dalam pendapatku, kamulah orang yang ada dalam mimpiku. Wa hadza Thabit bin Qais, yani wa sayujibuka anni. Terserah ini sekarang Thabit bin Qais ada di sini, dia akan menjawab yani omonganmu tentang atau sebagai wakil dari diriku. Tsumman sarafa anhu, kemudian Rasulullah pun yani pulang. Riwayat ini ikhwan menunjukkan kepada kita, pertama, Musailamah itu sudah mendeklarasikan jadi nabi di zaman Rasulullah SAW. Jadi yang sudah mendeklarasikan jadi nabi di zaman Rasulullah itu dua orang, satu di Najd, satu di Yaman. Yang paling kondang yang di Najd, yaitu Musailamah, atau yang di kitab-kitab para ulama itu Musailimah. Yang di Yaman itu Al-Aswad Al-Ansi, itu Aswad Al-Ansi. Kedua-duanya itu yani sudah ngaku jadi nabi di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Adapun yang lainnya, beberapa orang yang ngaku jadi nabi itu pasca wafatnya Rasulullah SAW. Tapi yang sudah ngaku jadi nabi di zaman beliau SAW itu dua orang itu, satu di Najd yaitu Musailamah, yang satunya di Yaman yaitu Aswad Al-Ansi. Nah, itu yang pertama. Jadi Musailamah itu sudah mendeklarasikan jadi nabi sejak zaman Rasulullah yani sallallahu alaihi wasallam, dan Musailamah itu pernah datang ke kota Madinah. Jadi asal usul dia itu kepingin jadi nabi itu adalah melihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu dikagumi, dihormati, dimuliakan ini oleh kaumnya. Karena peristiwa ini beliau atau Musailamah itu ngaku jadi nabi di akhir-akhir masa kenabian, di tahun ke-9 kalau nggak salah. Ini di tahun ke-9 atau tahun ke-10, pokoknya di akhir-akhir ini zaman ini kenabian. Yang ketiga ya ikhwan, ini bahayanya ya ikhwan. Orang itu mempunyai penyakit namanya hubbus syuhrah, hubbur riyasah. Penyakit ini sangat berbahaya. Musailamah jadi kau yang ini gara-gara kepengin ditokohkan, kepengin dihormati, kepengin diuwongno, itu kalau bahasa kita saya, kepengin diuwongno pada jadi wong. Jadi kepengin diuwongno, kepengin dimuliakan, kepengin dihormati. Dia melihat ada orang dimuliakan itu kok seneng ya, kok enak itu dan macam-macamnya. Lalu dia kepengin semacam itu, padahal jadi kepingin semacam itulah. Kepingin yang semacam itu ya kawan, kepingin jadi orang yang mulia, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kemudian itu menjadikan dia melejit secara syariat, itu boleh. Jadi kepingin menjadi orang yang mulia, jadi semacam si fulan itu, lalu dia itu terdorong untuk menjadi orang yang baik tanpa memadaratkan orang yang tadi itu hibtah. Jadi kepingin jadi orang yang baik, yang mana konsekuensi dari orang yang baik itu adalah dimuliakan oleh manusia, bukan karena kepingin dimuliakannya, tapi karena kepingin jadi orang yang baik. Yang kedua, kalau kemudian itu menjadi iri dan macam-macamnya, ini yang terjadi pada Musailamah. Jadi makanya khonfidin azanillahu wa iyyakum, kita itu berjalan di atas syariat. Kalau kita itu meyakini hidup ini itu adalah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ketenaran itu ujian, sebagaimana ketidaktenaran itu juga ujian, kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian.
ini ketokohan itu ujian, menjadi rakyat jelata juga ujian. Kalau kita memahami semuanya ujian, itu landai kau hidup itu ya, landai hidup ini. Tapi letak masalahnya, banyak orang itu yang tidak siap dengan kondisi itu semua. Kepingin hubur riasa. Hubur riasa itu cinta ketokohan, cinta ditokohkan, cinta diagungkan, cinta di ini, cinta di itu, sehingga harus memoles dirinya di luar kemampuan yang dia miliki. Musailimah melihat Rasulullah SAW itu dimuliakan kayak begitu, dia itu kepingin jadi nabi, supaya apa ya, ini bisa dimuliakan kayak Rasulullah Muhammad yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Nah, riwayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa menghadapi orang-orang yang semacam Musailamah atau yang semisalnya, maka tidak bisa merendah. Yani tapi harus menggunakan bahasa semacam yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sangat kondisional, beda antara satu dengan yang lainnya. Ada waktunya merendah, bahasanya itu santun. Ada waktunya bahasanya itu semacam ini. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah kepada Heraklius, bahasanya itu sangat santun. Tapi tatkala menghadapi Musailimah, bahasanya itu tegas. Kenapa? Ya karena untuk apa? Merendah kepada tokoh dari Najd yang tatkala itu kekuatannya dengan kekuatan Madinah juga sama-sama aja. Beda sekali tatkala Rasulullah SAW itu mendakwai Raja Heraklius yang memang tatkala itu adalah tokoh utama dunia internasional yang ada pada saat itu. Riwayat ini ya juga menunjukkan kepada kita, ini bolehnya orang itu mempunyai pengawal, jubir, jadi juru bicara, punya sekretaris pribadi, punya staf, punya ini, punya itu, boleh-boleh aja, asal memang itu maslahat bagi dia. Rasulullah SAW itu mempunyai jubir, beliau SAW itu mempunyai pengawal pribadi. Jadi mana-mana itu lalu dikawal oleh beliau sampai ini Allah Subhanahu wa taala jamin beliau untuk diberikan keamanan. Akhirnya sekalian gak usah ngawal aku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bahasa kita sekarang yang jadi punya jubir, punya staf, punya pengawal, punya yang semacam itu boleh-boleh aja. Yani asalkan tidak ada pelanggaran syariat. Wallahu a'lam. Insyaallah sebelum yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri baca kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu